是你。倒是有些淬骨境，只知道是一个小将所有白银级势力的淬骨，用我全部白银级势力，否则不疼。看在什么？破！这淬骨境果然有用。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-617. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang akan terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 616. Kemarin Bingyun kembali datang untuk menemui Muyun, di mana dia merasa ini merupakan saat yang tepat untuk mulai menyusup ke Sekte Pedang 33. Bingyun menyarankan dia untuk melakukan penyamaran dulu agar identitasnya tidaklah diketahui. Hanya saja Muyun ingin tetap mempertahankan identitasnya itu. Tapi karena ini demi kelancaran misinya, mungkin Muyun akan melakukan hal tersebut. Perjalanan sudahlah dia lakukan, di mana ia tidaklah sengaja bertemu dengan gadis bernama Husinger yang sedang dikejar oleh seorang pria. Tapi di hadapan Muyun, pria ini dapat dengan mudah dia singkirkan. Hanya saja Muyun cukup tertarik dengan kristal ungu yang bisa saja memulihkan kekuatan jiwa raja peri miliknya. Tapi tetap saja dia itu harus membutuhkan banyak kristal ungu. Setelah menjalankan kesepakatan dan Husinger pun, Muyun pun pergi bersamanya. Setelah menjalin kesepakatan dengan Husinger, ia pun pergi bersamanya. Di mana ternyata di sisi lain, Kaisar 5 Elemen tengah berselisih dengan Yin Hui. Muyun pun datang untuk bisa menghukumnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Muyun berbicara, Yin Hui langsung mengenali siapa yang tengah menahannya saat ini. Sedangkan Husinger memperkenalkan Muniu atau Muyun yang telah menyelamatkannya. Ia tidak menduga kalau kakeknya dengan Muniu saling kenal. Muyun meminta untuk merahasiakan identitasnya. Sementara untuk Yin Hui akan segera dirinya atasi. Tapi Yin Hui memberitahu kalau Yun Tianzu sudah melesat ke puncak. Jadi cepat atau lambat Muyun pasti akan mati di tangan Sekte 33 Pedang Langit. Diam-diam Yin Hui berencana untuk melakukan sesuatu kepadanya. Tapi sebelum bisa melakukan apa-apa, Muyun langsung saja memberikan serangan kepadanya. Sementara untuk kertasnya langsung saja Muyun hancurkan. Ternyata itu berisikan sebuah pesan kepada Yun Tianzu kalau dia sudah menemukan jejak dari Muyun. Jadi dia harap Yun Tianzu bisa segera datang untuk bisa menghabisi nyawa Muyun. Sayang sekali yang mati duluan adalah Yin Hui. Dalam satu kali serangan saja ia bisa dengan mudah menghabisinya. Sementara itu Kaisar 5 Elemen saatlah penasaran sekarang Muyun itu sudah sekuat apa, karena dia tidaklah bisa merasakan ranahnya. Muyun pun mengambil kantong penyimpanan Yin Hui, di mana di sana terdapat banyak kristal ungu. Muyun pun menyapa Kaisar 5 Elemen karena ia tidaklah menyangka bisa bertemu kembali dengannya di wilayah Pedang Utara. Ternyata Sekte Pedang Api ini telah didirikan oleh ayahnya, yakni Hu Xingtian. Berkat teknik segel 5 elemen penutup langit yang Muyun wariskan kepadanya, mereka itu bisa bertahan di kekuatan tingkat besi biasa. Husinger barulah tahu kalau teknik rahasia dari sekte mereka ternyata diwariskan oleh Muniu kepada kakeknya. Kaisar 5 Elemen pun memintanya untuk memanggil Muyun sebagai senior. Tapi Husinger mengingat kalau umur mereka tidaklah terlalu jauh. Selain itu dia memuji ketampanan dari Muyun. Alhasil Kaisar 5 Elemen pun mempersilakannya untuk memanggil Muyun dengan panggilan apa saja. Muyun mengira kalau Husinger adalah anaknya. Tapi Kaisar 5 Elemen akan menjelaskannya nanti. Karena hari ini mereka akan melakukan perayaan. Sebab sudah lama tidak bertemu dengannya. Hanya saja Muyun ini penasaran dengan keberadaan dari kristal ungu, yang mana ternyata ini semua dikuasai oleh kekuatan tingkat perak. Meskipun begitu, Muyun tidaklah takut dan akan memborong semuanya.
Berpindah ke sisi lain, di mana pria bernama Zuan Xingkong, peri emas tingkat 1 ini, memberitahu ketua sektenya kalau muncullah peri sejati di wilayah Pedang Utara. Mereka menguras habis kristal penempat tulang dari seluruh kekuatan tingkat perak. Suan Hanyan, peri emas tingkat 3, meminta hasil penyelidikan. Namun yang mereka dapatkan hanyalah gadis kecil dan seekor anjing saja. Mendengar hal itu seketika saja membuat ia terkejut. Karena bagaimana bisa gadis kecil dan seekor anjing bisa menguras seluruh kekuatan tingkat peraknya. Ia pun kesal dan apa yang sebenarnya para bawahannya lakukan. Suan Xingzong mencoba untuk menenangkannya. Pasalnya, Master Sekte Petaka Gaib sudah dikirim untuk menyelidikinya lebih lanjut. Suan Xin yang adalah peri sejati tingkat 7 pun muncul, di mana baginya orang-orang itu pasti hanyalah sampah saja. Tapi Suan Hanyan langsung menyerangnya, karena dia itu sudah sangat berani untuk ikut berbicara. Baginya serangan itu tidaklah sakit. Hal ini semakin membuat Suan Hanyan kesal, karena dia seakan-akan telah diremehkan. Sebenarnya ia bisa saja menghabisinya, namun memiliki sebuah alasan. Ternyata Suan Xin ini adalah anak dari Suan Hanyan. Ia pun memberikan perintah untuk membawa kembali seluruh kristal penempat tulang, karena jika tidak, Suan Xin akan dirinya jadikan sebagai boneka hidup. 只知道是一个将所有白银级势力的最古用我全部白银级势力，父子。不疼，看在什么？ Dalam perasaan kesal, Suan Xin berjanji kalau cepat atau lambat dirinya akan menghancurkan sekte ini dengan tangannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, naga kecil tengah menyemil sebuah kapak dan meminta Jia untuk mengingat perkataan ayahnya kalau selain kristal penempat tulang, sisa harta lainnya adalah untuk mereka. Hanya saja Jia juga ingin memakan kapak itu, tapi naga kecil mengingatkan kesepakatan mereka kalau pembagiannya adalah 80/20, di mana bagian 20% Jia sudah ia sisihkan. Tapi harta yang Jia dapatkan itu tidaklah terlalu berguna dan layaknya seperti sampah saja. Bahkan Jia tidaklah berniat untuk memakannya. Sementara di dalam sana, Muyun tengah melakukan penyerapan terhadap kristal ungu, yang mana ledakan kekuatan teruslah terjadi. Sangatlah mudah bagi Muyun untuk bisa masuk ke tingkat kedua dari ranah peri sejati. Masih belum puas, ia terus melakukan penyerapan dan kembali naik menjadi tingkat 3 peri sejati. Hal ini terus-menerus ia lakukan sampai pada akhirnya semua kristal ungu pun habis dan dia sudah mencapai ranah peri sejati tingkat 4. Kristal ungu penempat tulang ini memang sangatlah ampuh bagi Muyun. 3 tingkat mampu dia terobos dengan sangat cepat. 这淬骨精果然有用。 Husinger pun membangunkan Muyun karena akhirnya dia telah selesai juga. Ia sudah sejak tadi di sini, namun Muyun sangatlah fokus dalam berlatih. Muyun memberitahu kalau ia memiliki pil energi manusia kelas atas. Tapi gadis ini hanya akan memakannya saja karena dia ingin menikmati waktu dengan bebas. Perkataan itu pun telah menyadarkan Muyun. Bagi Husinger, berlatih itu sangatlah membosankan karena dia ingin bersenang-senang seumur hidup di sekte api giok ini. Tapi sayangnya Muyun tidaklah memiliki waktu untuk berhenti. Pasalnya ada yang harus dia lakukan. Sementara Kaisar 5 Elemen menyadarkan cucunya karena itu hanyalah alasan Husinger yang tidak mau bekerja keras. Muyun tidaklah mempermasalahkan perkataannya dan ia ingin tahu sebenarnya apa tujuan Kaisar Agung menemuinya. Ternyata dia itu yang meminta bantuan kepada Muyun. Sinlo berpindah ke sebuah tempat di mana setelah Kaisar Agung naik ke sekte api giok, ayahnya telah menghilang. Sementara warisan darah keluarga Husing mereka telah menuntun dirinya menemukan gua itu. Hanya saja lapisan pembatas di dalamnya tidaklah mampu dirinya buka. Ternyata di sini jugalah Kaisar Agung menemukan Husinger yang kala itu masih kecil. Alhasil Muyun berpikir kalau Kaisar Agung merasa ayahnya ada di dalam gua itu. Dan semua ini juga berhubungan dengan asal-usul dari Husinger. 结界，我却怎么都破不开。五行家族的血脉， 而这一切也 这里捡到了年幼的雅儿。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Muyun telah menangkap Susian dan juga melihat adanya boneka hidup. Selain itu terdapat prasasti kuno juga di sana. Ini berisikan cerita tentang ia yang telah naik ke surga di masa muda, tapi malah berakhir di sini. Ia telah mengungkap konspirasi mengejutkan bersama sahabatnya.
Dengan keabadian emasnya, ia terkepung dari dominasi pedang utara. Semua itu ia lakukan demi menempuh jalan abadi Miao Miao. Tapi di saat Mu Yun tengah fokus membaca prasasti itu, terlihat kalau Suan Xin ini telah memiliki sebuah niatan tertentu kepadanya. 是火鬼要飞升，游历至无金仙之境，道岂不快哉？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.